Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Yulianti Cahyadi. Telinga merupakan salah satu indera yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya telinga, komunikasi akan terhambat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan telinga. Yang pertama kita harus tahu adalah bagaimana cara kerja telinga. Pertama, gelombang suara yang masuk akan ditangkap oleh daun telinga dan akan disalurkan ke lubang telinga. Lubang telinga ini akan menuju ke gendang telinga. Di gendang telinga ini akan menghasilkan getaran. Getaran ini akan menggetarkan tulang kecil yang ada di telinga tengah dan akan menyebabkan cairan dalam telinga akan keluar. Cairan ini akan menstimulasi rambut-rambut sel dan akan menghantarkannya ke sistem syaraf. Syaraf ini akan menghantarkan rangsangan suara ke otak dan kita dapat mendengar suara. Semakin tua, kemampuan mendengar kita semakin berkurang. Nah, ini yang kita sebut sebagai gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini bisa mulai dari tuli ringan, tuli sedang, bisa juga tuli berat, atau bisa juga kita tidak dapat mendengar suara sama sekali. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan telinga ini atau gangguan pendengaran adalah satu, memang gangguan dari lahir. Yang kedua, terlalu sering mendengar berisik atau suara keras. Yang ketiga, proses penuaan. Nah, di sini itu terjadi degenerasi atau penurunan fungsi dari sel-sel penerima rangsangan suara. Yang keempat, terdapatnya kotoran atau serangga yang dapat menghalangi telinga. Tips untuk menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Selama ini kita beranggapan membersihkan dengan cotton bud itu merupakan hal yang benar. Tapi ternyata itu salah loh, karena seharusnya kita tidak membersihkan dengan cotton bud atau hal yang lainnya, karena dapat mendorong kotoran masuk lebih dalam lagi, dan juga beresiko untuk merusak gendang telinga. Lalu, gimana caranya kita membersihkan telinga? Telinga merupakan organ yang mandiri, dia dapat membersihkan dirinya sendiri. Telinga ini memproduksi cairan seperti lilin yang kita sebut sebagai serumen. Serumen berfungsi untuk mencegah debu atau kotoran yang lainnya, bahkan serangga, masuk ke dalam telinga. Serumen ini akan mengering dan akan keluar secara perlahan. Serumen yang kering ini yang kita sebut sebagai kotoran. Nah, jika kita ingin membersihkan telinga atau serumen yang mengering ini, kita dapat lakukan seminggu sekali dengan cara membilasnya dengan air saat mandi, lalu mengeringkannya dengan handuk yang kering. Jika kita terlalu sering membersihkan telinga kita, justru membuat telinga kita menjadi gatal, iritasi, kering, dan bahkan justru membuat telinga kita menghasilkan lebih banyak serumen yang akan mengakibatkan gangguan pendengaran. Selain itu, saat kita makan, kunyahlah makanan kita dengan baik, karena gerakan mengunyah dapat membantu mendorong kotoran keluar dari telinga. Yang kedua, lindungi telinga kita dari suara yang keras. Telinga memang fungsinya untuk mendengar, namun mempunyai kapasitas tertentu untuk mendengar. Tidak semua suara ini tergolong kategori yang aman untuk didengar. Terlalu sering terpapar suara keras membuat telinga kita berkurang fungsinya. Sumber suara keras bisa bermacam-macam, bisa dari lingkungan kerja, bisa dari musik yang kita dengar, dan sebagainya. Jika kita bekerja di lingkungan yang selalu menciptakan suara keras, misalnya kita bekerja di pabrik, di sana kan banyak mesin-mesin yang menimbulkan suara keras. Sebaiknya kita menggunakan pelindung telinga seperti headphone atau earplug atau penyumbat telinga. Yang kedua, jangan mendengarkan dua sumber suara keras sekaligus dalam satu waktu. Misalnya, saat ada seseorang yang membersihkan rumah dengan vacuum cleaner dan kamu sedang menonton TV, kamu jangan menaikkan volume TV karena akan dapat merusak telinga kamu.
Yang ketiga, jika kamu berada di tempat kafe atau tempat yang menghasilkan suara keras atau musik yang keras, kamu sebaiknya menggunakan headphone atau penyumbat telinga. Yang keempat, hindari penggunaan earphone. Suara keras tidak hanya bersumber dari lingkungan sekitar, akan tetapi bisa juga dengan penggunaan earphone. Penggunaan earphone yang berlebih dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan earphone tidak lebih dari 1 jam, dan kita juga harus mengatur volumenya. Selanjutnya, jaga telinga kita agar tetap kering. Telinga yang basah atau telinga yang lembab dapat memungkinkan bakteri masuk ke dalam telinga, yang akan menyebabkan infeksi atau iritasi, yang disebut sebagai telinga perenang atau infeksi telinga bagian luar. Infeksi ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Oleh karena itu, jika kita hobi berenang, sebaiknya kita menggunakan earplug atau penyumbat telinga untuk mencegah air masuk ke dalam telinga. Tetapi, jika air sudah terlanjur masuk ke dalam telinga, segera miringkan telinga dan kemudian tarik daun telinga untuk merangsang pengeluaran air dari telinga. Dan jangan lupa untuk mengeringkannya dengan handuk kering. Jika Anda telah mandi atau setelah berenang, jangan lupa untuk mengeringkan telinga dengan handuk yang kering, agar telinga itu tidak lembab dan basah. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Lebih baik mencegah dibanding mengobati kan? Sekian video saya hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Bye!